Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Fajar Ahmad, akan memaparkan materi dengan mata kuliah pengembangan kompetensi dengan pemaparan pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Anissa Kumairo, sarjana pendidikan magister bioteknologi. Untuk yang pertama ada persiapan laboratorium, bekerja di laboratorium, dan pengolahan limbah di laboratorium. Poin yang pertama ada persiapan laboratorium. Jadi yang pertama ada pengenalan alat dan bahan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada identifikasi bahan kimia. Jadi penting banget ya mengenal alat-alat di laboratorium. Mengenal alat di laboratorium itu adalah langkah yang pertama dalam memastikan eksperimen berjalan dengan aman dan efektif. Untuk penggunaan alat yang salah atau tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ada mengidentifikasi alat. Jadi, kita perlu mengenali dan mengidentifikasi semua alat yang akan digunakan dalam eksperimen seperti alat pipet, mikroskop, spektrofotometer, dan alat-alat lainnya yang ada di laboratorium. Kita juga perlu mengenali fungsi penggunaan pada alat tersebut. Jadi kita juga perlu mengetahui fungsi spesifik dari setiap alat dan bagaimana cara penggunaannya, serta mengetahui langkah-langkah yang operasional serta tindakan untuk mencegah yang perlu diambil. Serta ada perawatan alat, jadi kita memahami cara merawat dan menyimpan alat-alat dengan benar untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik dan tahan lama. Lalu ada pentingnya mengidentifikasi bahan kimia. Jadi, bahan kimia yang tidak teridentifikasi dengan baik dapat menyebabkan kesalahan eksperimen dan bahaya bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan semua bahan kimia yang diberi label dengan jelas dan disimpan dengan benar. Untuk langkah-langkahnya ada yang pertama ada inventarisasi bahan kimia. Jadi, membuat daftar semua bahan kimia yang akan digunakan dan pastikan semua tersedia sebelum memulai eksperimen. Lalu ada labeling, jadi setiap bahan kimia itu harus diberi label dengan nama, konsentrasi, tanggal penerimaan, dan informasi yang bahaya. Jadi label itu harus jelas dan mudah dibaca. Lalu yang ketiga ada penyimpanan, jadi menyimpan bahan kimia itu sesuai dengan sifatnya, seperti bahan kimia yang mudah terbakar, asam kuat, dan basa, harus disimpan di tempat yang terpisah dan sesuai dengan peraturan keamanan laboratorium. Selanjutnya ada bekerja di laboratorium. Yang pertama itu ada prosedur kerja, lalu ada keamanan selama bekerja, lalu ada mencatat dan mendokumentasi saat bekerja di laboratorium. Langkah-langkah sesuai dengan protokol. Untuk poin yang pertama ada protokol eksperimen. Jadi setiap eksperimen harus dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.
Jadi protokol ini mencakup langkah-langkah detail untuk melaksanakan eksperimen yang benar. Soalnya ada konsistensi, yaitu mengikuti protokol memastikan konsistensi dan reproducibility hasil eksperimen. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengontrol variabel yang dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya, menggunakan alat-alat sesuai dengan fungsinya dan instruksi. Untuk poin pertama ada manual penggunaan alat. Jadi, kita perlu membaca manual menggunakan alat sebelum menggunakannya. Kayak seperti manual ini dapat memberikan petunjuk tentang cara mengoperasikan alat dengan benar dan aman, serta dapat efektif. Poin yang kedua ada pelatihan, jadi memastikan pelatihan terlebih dahulu yang memadai untuk menggunakan alat-alat tertentu, terutama yang berkompleks atau berpotensi berbahaya. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kerapihan pada area kerja atau area selama kita bereksperimen. Poin yang pertama ada pentingnya kebersihan. Jadi kebersihan itu perlu dijaga pada area kerja atau saat bereksperimen. Itu dapat membantu mencegah kontaminasi dan meminimalkan resiko kecelakaan. Selalu menjaga kebersihan alat dan area kerja sebelum dan sesudah bereksperimen. Poin yang kedua ada berorganisasi. Organisasi ini penting ya, agar alat dan bahan itu tersusun rapi dan mudah dijangkau. Hal ini juga membantu dalam efisiensi selama kita kerja dan mencegah kekacauan. Selanjutnya, kita juga perlu menghindari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Jadi kita perlu memakai alat pelindung diri. Jadi kita harus mengenakan APD seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas lab untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Lalu ada prosedur penggunaannya, jadi kita harus menggunakan alat penanganannya yang sesuai seperti pipet atau penjepit saat menangani bahan kimia. Kita juga menghindari penggunaan tangan secara langsung. Selanjutnya, kita juga perlu mencatat setiap langkah-langkah yang dilakukan serta hasil pengamatan dalam jurnal laboratorium. Poin pertama, jurnal laboratorium ini, jadi setiap langkah dan hasil pengamatan itu harus dicatat dengan detail dalam jurnal laboratorium. Hal ini termasuk dengan kondisi awal, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan observasi tambahan. Lalu poin yang kedua ada keteraturan. Jadi kita perlu mencatat hasil secara teratur dan segera pada setiap langkah untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasinya. Selanjutnya ada dokumentasi setiap kejadian penting atau kesalahan yang terjadi selama eksperimen. Poin yang pertama ada transparansi, yaitu mendokumentasikan kejadian penting atau kesalahan yang terjadi selama eksperimen atau selama kita bekerja di laboratorium. Hal ini membantu dalam menganalisis hasil dan pengembangan prosedur perbaikan di masa yang akan mendatang. Poin yang kedua ada analisis kesalahan. Jadi menganalisis kesalahan yang terjadi ini dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi eksperimen dan mencegah kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pengolahan limbah di laboratorium. Yang pertama itu perlu mengidentifikasi limbah, yang kedua perlu prosedur pembuangannya, yang ketiga perlu keamanan dan kepatuhan. Untuk mengidentifikasi limbah, yang
Pertama itu ada jenis-jenis limbah. Poin pertama ada limbah jenis kimia. Limbah yang berasal dari bahan kimia berbahaya seperti asam, asam basa, pelarut organik, dan reagen. Poin yang kedua ada limbah biologis. Jadi limbah yang berasal dari organisme hidup atau produk biologis seperti darah, jaringan, dan kultur sel. Poin yang ketiga ada limbah radioaktif, yaitu limbah yang mengandung bahan radioaktif yang memerlukan penanganan khusus. Poin yang terakhir ada limbah lainnya, yaitu termasuk limbah elektronik, pecahan kaca, dan limbah pada umumnya. Lalu melabeli setiap wadah pada limbah dengan jelas. Jadi melabeli setiap wadah limbah dengan jelas ini penting ya. Jadi setiap wadah limbah itu harus diberikan label yang jelas untuk mengidentifikasi jenis limbah, tanggal pengumpulan, dan informasi yang berbahaya. Contohnya ada nama limbah, jenis berbahaya seperti korosif, mudah terbakar, dan beracun. Hal ini tindakan pertama pada keadaan darurat. Lalu ada prosedur pembuangannya. Poin yang pertama ini ada prosedur standar. Jadi setiap laboratorium ini harus memiliki prosedur standar untuk pembuangan limbah yang sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan. Lalu ada pelatihan. Jadi semua personal yang bekerja pada di laboratorium ini perlu dilatih tentang cara prosedur pembuangan limbah yang benar. Seperti ada yang wadah yang tepat, jadi menggunakan wadah yang sesuai dengan jenis limbah, seperti kontainer tahan asam untuk limbah asam, dan wadah tertutup untuk limbah yang biologis. Untuk pengumpulannya itu memastikan wadah limbah itu dikumpulkan secara teratur dan tidak dibiarkan menumpuk di area kerja. Jadi kita harus memastikan limbah yang tidak mencemari lingkungan atau membahayakan orang lain. Jadi pengolahan ini meresikokan. Jadi kita perlu mengidentifikasi potensi resiko dari setiap jenis limbah dan ambil tindakan pencegahannya untuk mencegah kontaminasi di lingkungan atau pemaparan terhadap manusia. Lalu penanganan darurat, jadi menyiapkan rencana penanganan darurat jika terjadi tumpahan atau kecelakaan terkait limbah. Kepatuhan regulasi, yaitu ikut peraturan lokal, nasional, dan internasional terkait pengelolaan limbah di laboratorium. Hal ini termasuk peraturan dari Badan Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja. Lalu ada audit dan inspeksi. Melakukan audit dan inspeksi ini secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan dengan peraturan dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ini daftar pustaka saya. Ada jurnal acuan juga. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.